Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, kembali di Coffee Break hari ini. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita, lindungi perempuan Indonesia dari kejahatan narkoba. Ini sehubungan dengan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Puslitkes Universitas Indonesia. Ternyata tahun 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai 2,2%, setara dengan 3,8 juta orang. Tapi itu kan untuk keseluruhannya ya. Lantas bagaimana dengan wanita? Apakah sejauh ini juga presentasenya itu cukup tinggi? Ya. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan dua narasumber kami kali ini. Sudah ada Ibu Nila Muluk selaku Special Envoy Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals atau MDG. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Nila. Ya, kemudian juga ada Ibu Sri Danti Anwar, beliau adalah asesmen PP dan PA. Ini perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak ya, disingkat ya. Pemberdayaan Ibu. perempuan dan perlindungan anak. Betul. Iya, selamat pagi Bu Danti. Selamat pagi Bu Danti. Pagi. Saya senang ganteng di tengah-tengah yang cantik. Oh, paling ganteng jadi kamu ya hari ini. Begitu Ibu. Oke, Ibu Nila sebelumnya, mengapa perempuan juga menjadi fokus utama dalam hal ini? Kalau saya mungkin mengatakannya memang apapun ada kaitannya dengan kemiskinan. Jadi saya kira satu, memang kalau kita kemiskinan, kita miskin, barangkali tentu kita mengambil keputusannya untuk menghidupi keluarga dan sebagainya, itu bisa salah satu. Tapi juga bisa kalau kita lihat yang belum menikah, tentu dari perilaku dalam hal ini. Jadi tentu dalam moral dan sebagainya, ataupun terkait lagi dengan pendidikan. Oke. Ya, kalau wanita dalam sebuah rumah tangga, wanita tentunya memiliki peranan penting. Apakah di sini yang juga diamankan gitu untuk dilindungi adalah wanita yang memiliki suami yang sebagai pengguna narkoba atau bagaimana, Bu? Saya kira sama. Kalau suaminya pengguna narkoba, saya malah justru kasihan tentu dengan istrinya dalam hal ini. Karena ada perempuan tentu sukar sekali untuk mengatakan tidak, atau saya kira kalau saya harus mengatakan tentu suaminya ini harusnya ada tindakan keputusan. Tetapi kalau ikut di dalam hal ini yang sulit sebenarnya. Jadi artinya perempuan, kalau saya tadi mengkaitkan lagi ke hulunya adalah dengan pendidikan. Jadi kalau perempuannya berpendidikan, dia mengerti betul apa itu narkoba, tentu dia akan mengatakan tidak. Oke, baik Ibu Danti, kira-kira di Indonesia sendiri untuk pengguna atau mereka ini yang terlibat dalam narkoba untuk khususnya perempuan itu secara mapping, secara datanya berapa banyak sebetulnya? Kalau bicara mengenai data, saya mengutip kepada data yang ada ya, yang dari Badan Narkotika Nasional. Bisa saya kutip, misalnya trennya sebetulnya dari tahun 2006 sampai 2009 itu naik, tapi kemudian dari 2009 ke 2010 itu turun gitu ya. Nah kalau kita bandingkan antara perempuan dan laki-laki tahun 2010, yang laki-laki itu 30.479 kasus ya sebagai pengguna. Kemudian perempuannya 2.809 orang ya. Nah, dari sisi persentase antara perempuan dan laki-laki 88%, perempuan kurang lebih 10-12%. Jadi memang kalau dibandingkan memang masih sedikit ya. Tapi yang kita prihatinkan memang ini adalah usianya, usia pemakainya juga cukup usia produktif gitu loh, antara 25 dan 26 sampai 40 tahun gitu. Oke, kalau di usia produktif tuh mungkin bisa dikatakan bahwa mereka sudah cukup mampu untuk menghasilkan, memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Maksudnya dengan bekerja, mempunyai uang, penghasilan dan akhirnya membeli gitu kan. Kalau tadi Ibu Nila menyampaikan kalau wanita yang memiliki pendidikan tentunya akan lebih mudah untuk mengatakan tidak gitu kan terhadap narkoba. Lantas bagaimana dengan wanita-wanita Indonesia yang bisa dikatakan tidak terlalu memiliki pendidikan yang cukup gitu? Bagaimana cara kita untuk mengedukasi mereka gitu? Saya kira kalau mengedukasi apapun sampai
istilah saya selalu sampai kiamat kita tetap harus mengedukasi. Karena tidak ada satu negara juga pasti ada pendidikan itu tidak 100% mereka bersekolah tinggi. Ada sebagian yang masih yang tidak mencapainya. Dan emang sayang kita perempuan di Indonesia kita ini pendidikannya yang saya hafal adalah 33% tidak tamat SD. Jadi oleh karena itu kita bisa lihat variasi dari pendidikan kaum perempuan. Dia akan mengambil, maaf saya mungkin TKW dan mungkin ada yang buruh harian dan sebagainya. Tapi ada yang sebagian mencoba mendapatkan tentu ingin mengharapkan income yang lebih tinggi cepat dengan cara memakai atau menjual ke faktor ekonomi begitu ya Ibu Indra ya. Baik, pemirsa kita akan kembali lagi untuk membahas lindungi perempuan dari kejahatan narkoba dan Anda juga bisa ikut berbincang-bincang dengan kami. Silahkan telepon kami di nomor telepon 29941184 atau 85, tapi tentunya sesaat lagi jangan kemana-mana. Ya. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh sekarang, Kitela ada yang tempe. Berasal dari tempe asli, diproses secara higienis. Baru, Kitela tempe. Bikin ngumpul, jadi seru. Dari pesta sepak bola benua biru Eropa, kami mengabarkan berita dan cerita dari dalam dan luar lapangan. Flores juga mengatakan bahwa mereka sangat waspadai para penyerang Inggris walaupun bermain tanpa Wayne Rooney yang Malang. Panasnya persaingan 16 negara menuju tangga juara. Kabar dari Eropa di TV One dipersembahkan oleh Extra Joss. Didukung oleh Telkom Speedy. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Komix DT, solusi batuk yang lebih baik. Narkoba? Gak apa-apa, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dua 29941184 atau 85 adalah line telepon yang bisa pemirsa Coffee Break hubungi untuk langsung berbincang dengan dua narasumber kami. Betul sekali. Dan tadi Ibu Danti mengatakan bahwa signifikan sekali kenaikannya dari tahun 2006 ke 9 sampai 2009. Sementara di tahun saat ini sudah menurun begitu ya. Nah, kalau kita bicara perempuan ini Ibu Danti, sebetulnya dampak yang bisa dialami oleh para perempuan ketika mereka misalnya menggunakan narkoba itu apa kira-kira ya? Kalau
baik perempuan maupun laki-laki sebetulnya dampaknya sama ya. Tentu saja dari sisi well-being dia gitu ya. Betul. Dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi kelangsungan hidupnya, kemudian dari sisi bagaimana dia kualitas hidupnya. Tapi tentu saja kalau perempuan itu memiliki organ reproduksi yang spesifik, tentu itu juga berdampak terhadap cash flow-nya dia ya. Betul. Apabila misalnya dia hamil, sudah berkeluarga hamil, itu juga kalau dia misalnya pemakai, tentu saja itu akan menularkan ke anaknya. Anaknya juga akan lahir tidak sehat, menjadi ikut addicted gitu ya. Kemudian dampak lainnya tentu saja itu kalau perempuan yang kesulitan secara ekonomi itu akan semakin memiskinkan kan, tentu saja kan, tambahlah miskin dia gitu. Kemudian dampak yang ketiga tentu saja ini dari sisi generasi kita gitu ya. Generasi Indonesia ke depan bagaimana jadinya, terutama perempuan dan anak perempuan maupun anak laki-laki yang terkena dampak narkoba, mereka akan tidak bisa hidup dengan sehat, tidak bisa berkompetisi. Dan generasi ini akan menjadi generasi yang lost generation. Katakan. Baik, Ibu Nila ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, jadi kalau kita pemakai narkoba itu jelas nanti melekat sekali dengan mereka akan bisa selalu berbohong, kekerasan, mencuri, dan berperilaku seks bebas. Nah, ini yang akhirnya tadi yang dikatakan Ibu Danti. Jadi kalau dia berperilaku seks bebas, tentu penyakit-penyakit kelamin itu akan dekat sekali dengan dia. Termasuk tadi HIV/AIDS. Kalau mengandung, anaknya juga langsung tertular dengan penyakit HIV/AIDS. Atau satu lagi tadi, kalau dia pemakai, anaknya itu lahir nanti akan sakau juga. Jadi dia akan addict juga anaknya. Jadi secara tidak langsung itu pasti gitu. Anaknya pasti akan addict juga. Teriak-teriak itu ribut untuk minta morfin dia nanti. Bukan minta susu gitu, tapi minta morfin gitu, bahaya dong. Dari kalau kita melihat dari beberapa kasus mungkin yang ditemui oleh Ibu Danti sendiri begitu ya. Ini kita membincangkan masalah perempuan bukan cuma sebagai mereka pengguna narkoba, tapi juga korban daripada kejahatan narkoba yang seperti dikatakan oleh Ibu Nila tadi, bahwa misalnya suaminya atau mungkin mereka sedang berada di suatu tempat, kemudian juga mereka meminum sesuatu yang ternyata di dalamnya ada narkoba, mereka tapi tidak tahu. Nah, kebanyakan kasus-kasus itu sendiri terjadinya apa? Karena apa? Atau kasus-kasusnya apa yang terjadi? Gitu ya? Betul. Saya pikir kalau dari sisi teori ini ya, karena kan kami belum melakukan kajian kenapa ini perempuan juga banyak ya. Yang pertama kalau kita lihat memang faktor ekonomi, tentu ya, banyak sekali kalau kita lihat datanya itu memang yang menjadi korban itu yang swasta, kemudian yang kerjaannya nggak jelas gitu kan, kemudian buruh gitu, kaum buruh maupun juga ada yang kelompok-kelompok tertentu gitu. Yang kedua dari sisi relasi gendernya gitu, ada relasi kekuasaan yang timpang antara, biasanya kan kalau perempuan itu menjadi korban itu kan dilihatnya sebagai subordinate ya, sebagai warga negara kelas 2 lah. Kalau perempuan itu di budaya kita masih dilihat seperti itu. Jadi ada relasi gender yang timpang mengakibatkan dia mudah untuk disuruh-suruh, mudah untuk dibujuk sehingga menjadi korban. Yang ketiga, kalau saya melihat memang dari sisi budaya kita juga permisif juga seringkali ya, menganggap itu sesuatu yang hal biasa ya, dan pemahaman mengenai bahaya narkoba juga belum dipahami secara luas gitu. Jadi itu juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Ya. Baik Ibu Nila dan Ibu Danti, kita tahan sebentar. Sudah ada penelpon di sini, sudah ada Bapak Wandri di Kalimantan Tengah. Silakan. Selamat siang Pak Wandri. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Baik, silakan Pak Wandri. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Nila dan Ibu Sri. Ya, pagi. Nah, kalau mendengar paparan dari Ibu tadi, kita sangat prihatin. Karena pengaruh narkoba ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sampai ke pelosok-pelosok, bahkan di pedalaman-pedalaman, karena infrastruktur jalan ini sudah sampai ke pelosok-pelosok. Bagaimana tanggapan Ibu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Karena generasi muda kita ke depan itu sangat kita harapkan untuk generasi yang kita harapkan mengganti generasi kita yang sekarang ini. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Baik, berarti ini adalah apa solusinya dengan kondisi seperti ini? Nanti kita bahas lagi Ibu Danti dan juga Ibu Nila ya. Kita kembali lagi pemirsa di Coffee Break berikutnya nanti. Ya. Narkoba
narkoba. Gak bakal, Bang. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dari pesta sepak bola benua biru Eropa, kami mengabarkan berita dan cerita dari dalam dan luar lapangan. Flores juga mengatakan bahwa mereka sangat mewaspadai para penyerang Inggris walaupun bermain tanpa Wayne Rooney di Malang. Panasnya persaingan 16 negara menuju tangga juara. Kabar dari Eropa di TV One dipersembahkan oleh Extra Joss. Didukung oleh Telkom Speedy. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Komix DT, solusi batuk yang lebih baik. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Menanggapi pertanyaan Pak Wandri tadi dari Kalimantan Tengah ya, bagaimana solusinya dengan kondisi saat ini, di mana tadi beberapa kondisi yang Ibu Danti katakan 10% ya wanita di Indonesia itu adalah pengguna narkoba. Bagaimana kira-kira solusinya, bagaimana Ibu Nila? Kalau saya melihatnya tadi ketahanan keluarga. Jadi kembali lagi perempuan, kalau perempuan itu mengerti, berpengetahuan, dia tahu apa sih yang disebut narkoba ini. Edik, sekali lagi edik, makan 1 tablet, besok 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet. Nah itulah makanya dia dekat dengan mencuri, berbohong, karena dia perlu uang kekerasan, dia perlu uang untuk membeli yang jumlahnya tambah lama tambah banyak. Nah itu kan makin lama juga yang menjual itu akan menaikkan harga. Ini di sini makanya menurut saya ini market ya. Jadi artinya ada pasar, ada uang ujung-ujungnya. Tapi kalau kita mengerti, kita tahu, kita sama sekali tidak pakai, ya kita tidak memerlukan bahan itu gitu. Morfin diperlukan misalnya untuk mengurangi rasa sakit pada pasien-pasien di rumah sakit yang betul-betul painnya itu sudah tidak bisa lagi. Nah itu kami memang memerlukannya gitu. Ini disalahgunakan pemakaiannya. Oke. Ya, wanita yang berpendidikan memang akan lebih mudah, tapi tidak selamanya harus selalu berpendidikan, asal berpengetahuan gitu tadi ya. Saya Bu Nila sampaikan. Nah, kalau bertanya dari Pak Wandri tadi, ini sudah sampai ke pelosok-pelosok gitu kan, dan mungkin saja wanita juga terlibat di dalamnya gitu. Bagaimana pandangan Kalau Ibu Danti? di Kementerian PP dan PA sendiri, kami ini sudah punya MOU ya dengan Badan Narkotika Nasional tahun 2011 yang lalu. MOU-nya itu terkait dengan pengaruhutamaan gender dan perlindungan anak untuk pencegahan dan pemberantasan zat-zat yang berbahaya ya, termasuk narkoba. Nah, berdasarkan MOU itu memang kemudian kita lanjutkan dalam bentuk joint committee ya. Jadi antara Kementerian PP dan PA sendiri bekerja sama dengan BNN, kita itu sudah melakukan upaya-upaya untuk advokasi, gitu, sosialisasi tentang bahaya narkoba ini lewat segmen-segmen kita. Nah, kalau Kementerian PP dan PA, karena kementerian ini tidak langsung ya,
operasional ke bawah, kami bekerja sama di provinsi, kabupaten, kota itu dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Nah, melalui tangan mereka lah mereka melakukan advokasi, sosialisasi yang targetnya bisa ibu rumah tangga lewat PKK, misalnya lewat posyandu atau juga lewat organisasi perempuan lainnya. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi lewat anak-anak muda ya, Karang Taruna misalnya, atau juga pramuka ya. Yang penting sebanyak mungkin sosialisasi deh mengenai bahaya narkotika ini gitu. Di samping kami dari sisi penganggarannya, kami juga sekarang mendorong BNN untuk bisa melakukan pengaruh taman gender di dalam perencanaan dan anggaran mereka, sehingga program-program BNN itu ke depan memang nanti bisa menjawab ya permasalahan yang dihadapi baik laki-laki maupun perempuan terkait dengan narkoba ini gitu, maupun juga dari sisi program-program dan anggaran mereka. Nah, kalau dikaitkan dengan di sini jabatan Ibu Nila sebagai Special Envoy RI untuk MDGs, kalau dikaitkan dengan MDGs itu sendiri, Ibu Nila, ini bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah kita nantinya bisa mampu mengejar MDGs dengan kondisi di mana perempuan masih banyak yang menjadi korban kejahatan narkoba? Iya, betul. MDGs ini ada 8 poin, 3 poin ini yang masih off track, angka kematian ibu melahirkan, kemudian penyakit menular yang meningkat adalah HIV/AIDS, artinya yang belum tertangani ini, dan kemudian akses air bersih dan sanitasi, 3 poin ini. Jadi berarti yang poin 6 itu penyakit menular itu TB sudah mulai teratasi dan malaria, tapi HIV/AIDS inilah yang kita agak sedikit memikirkan bagaimana caranya. Jadi memang betul tadi pertama ya, sebagian itu ada pelajar, ada memang usia produktif yang tadi dikatakan Ibu Danti. Jadi saya kira kita sayang sekali kalau kita, saya tidak hanya melihat MDGs itu secara pencapaian target, tapi MDGs ini bagaimana kita mencapai kesejahteraan. Nah, kalau ini kita tidak bisa mencapai, artinya kita tidak sejahtera. Dan saya kira usia produktif kita ini akan menjadi beban bagi negara, bukan menjadi aset bangsa, menjadi beban bangsa. Adakah saran dari Ibu Nila bagaimanakah pemerintah harus melakukan program-program yang sesuai untuk bisa menanggulangi dan juga supaya terus untuk mengedukasi hanya 2, Pak. Satu hukum, satu ya tadi kembali ke moral ketahanan keluarga. Jadi satu memang pekerjaan hukum. Jadi kalau emang betul bahwa mereka itu dihukum dengan ini, dan yang satu adalah bagaimana kita mencoba menyentuh masyarakat dengan tadi Anda katakan edukasi atau berilah pengetahuan pada masyarakat. Bahwa ini bahaya sekali. Ya, dan itu bisa dimulai dari cara yang sangat sederhana begitu ya. Apakah tadi dikatakan mengenai hukum gitu, apakah penurunan persentase yang dari 2009 ke 2012 ini menurun penggunaannya, apakah itu dikarenakan proses hukum kita yang sudah berdiri dengan tegak ya begitu? Bisa jadi ya, karena kan kita juga belum ada kajian ya. Tapi kalau saya lihat presentasinya, pertama akses terhadap informasi terkait dengan narkoba, bahaya narkoba mungkin sudah semakin dipahami banyak orang. Yang kedua memang law enforcement, penegakan hukum. Yang ketiga saya rasa ini peran dari BNN sendiri ya. Ini kan cukup aktif ya, melakukan tindakan-tindakan baik itu dari sisi pencegahan maupun juga pemberantasan. Itu saya rasa juga cukup membantu untuk bisa menurunkan kasus ini. Tapi saya pikir jangan lupa peran media juga ya. Saya pikir ini peran media itu sangat penting loh untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba ini. Kalau Ibu bicara tentang penegakan hukum, nah untuk penegakan hukum untuk mereka wanita yang mungkin menjadi korban kejahatan narkoba, kira-kira apakah memang harus seberat untuk mereka yang memang mengkonsumsi narkoba atau mengedarkan narkoba bahkan begitu? Ya kalau korban saya pikir ya tidak bisa disamakan ya dengan pelaku maupun juga pengedarnya gitu. Tentu nanti harus dilihat dulu sampai di mana kesalahan yang ada. Dan saya yakin ini sudah ada undang-undang psikotropika ya. Yang kita bisa melihat pasal-pasal yang berbeda lah untuk satu kasus dan kasus lainnya. Tapi khusus untuk narkoba saya pikir yang paling penting tuh rehabilitasinya ya. Mereka jangan langsung dihukum, tapi kemudian masuk ke rehab. Karena walaupun jangan salah ya, kalau kita lihat kasus-kasus mereka masuk ke dalam lapas misalnya menjadi semakin canggih gitu kan. Nah bagaimana kita rehab dulu nih, baru kita bedakan lah gitu ya. Direhabilitasi, kemudian dibersihkan dulu, kemudian dipisahkan, diberi waktu lah untuk itu, dan baru diproses secara hukum.
Oke. Dan kalau tidak salah memang seperti itu prosesnya ya, seperti yang sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu dengan narasumber lainnya di Badan Narkotika Nasional. Betul. Mungkin terakhir Ibu Nila bisa memberikan pesan kepada masyarakat, terutama untuk Wanita mereka Indonesia, perempuan Indonesia untuk segera menjauhi narkoba dan lebih berpengetahuan, bukan cuma berpendidikan. Tapi begitu, harus Ibu. berpengetahuan. Betul. Ya, mungkin saya tambahkan berpengetahuan, jelas ya kita harus ya berpengetahuan karena kita harus tahu benda apa itu, selalu kita harus tahu sebelumnya. Kemudian kedua barangkali komunikasi dengan keluarga. Jadi artinya kedekatan kita untuk kalau ibunya bisa berpengetahuan dan bisa menjelaskan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak itu juga ikut mengerti bahwa mereka mau menjauhi. Karena mereka terutama kenapa tadi anak usia produktif, karena anak-anak remaja ini lebih mendengarkan peer groupnya daripada orang tuanya. Setuju Jadi saya kira itu yang kita sangat harus hati-hati, juga melihat pergaulan mereka dan sebagainya. Jadi lingkungan juga sangat-sangat dipengaruhi. Jadi itu barangkali yang titipan pesan saya, selain kita berpengetahuan dan kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ibu Nila, terima kasih sekali. Ibu Danti, terima kasih sekali informasinya. Semoga saja perempuan Indonesia semakin jauh dari kejahatan narkoba ya. Betul, dan yang pasti harus diingat, sampaikan Ibu Nila, berpengetahuan dan juga berkomunikasi dengan keluarganya itu menjadi salah satu faktor penting untuk terhindar dari bahaya narkoba ya. Betul sekali. Baiklah pemirsa, Coffee Break akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh